warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan bikin podcast yang membahas tentang birokrasi di dunia pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cahyati Wulan Agustin. Saya dari Universitas Kediri, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Politik semester 4. Dan di sini ada rekan saya. Saya Nurjana Saktias Afria dari Universitas Kediri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 4. Gimana nih kabarnya Tias nih? Kalau tanya kabar sih, alhamdulillah ya baik. Gimana dengan orang sendiri? Alhamdulillah. Ya gini-gini aja sih sebenarnya. Gini gimana sih? Lagi musim flu ya kayaknya ya. Ini saya lagi mulai tercemar flu nih. Wah, saya nggak boleh deket-deket dong. Oh iya tuh berat. Kita udah lama gak ketemu ya nih Tias nih. Kira-kira ada kabar terbaru nggak dari Tias? Apa ya kabarnya sih? Pastinya sih masalah tugas ya. Tugasnya itu kayak udah bebas gitu, kayak tinggal healingnya aja gitu. Oh iya, kita masukin liburan ya ini ya? Betul, liburan. Lama nih pergantian semester, biasanya 2-3 bulan kayaknya. Gak sampai lah, 2 bulan aja cukup. Aduh, ini refreshing otak ya. Tadi masuk kuliah udah lupa semua maksudnya. Jangan dong, tetap pelajarin. Tapi tuh biasa sih bawa ya. Udah, kita langsung aja kali ya masuk ke pembahasan. Podcast kali ini kita kan bakal bahas birokrasi di dunia pendidikan nih. Model-model birokrasi di dunia pendidikan nih ada banyak ya kayaknya. Kalau nggak salah sih ada 6. Yang pertama ada model patrimonial, ada neo-patrimonial, ada birokrasi model otoritarian, ada birokrasi kompetitif, birokrasi hubungan principal agent, sama yang terakhir kayaknya maksimal utilitas birokrasi. Menurut Tias nih, yang model birokrasi yang cocok buat di dunia pendidikan yang mana nih? Ini ya dari 6 macam birokrasi. Iya. Kalau dari segi pendidikan itu saya sih lebih ke birokrasi kompetitif ya. Kompetitif jadi kayak persaingan gitu ya, betul. Sama pendidikan. Setiap SD ataupun SMP ataupun SMA semua sekolah itu kan pasti memiliki kualitas sendiri-sendiri. Nah, dari situlah ya kayak nyambung aja gitu dengan pendidikan birokrasi tersebut. Oh iya, sebelumnya nih guys, kita ditugasin di sekolah dasar atau SD. Jadi dunia pendidikan yang akan kita bahas hari ini birokrasi yang menyangkut di SD. Gitu kan ya? Oke. Kita sharing aja kali ya, biar santai gitu loh, biar nggak usah tegang-tegangan. Menurut kamu nih, birokrasi yang kayak gimana sih? Apa ya birokrasi itu struktur tatanan organisasi, bisa pembagian kerja dan hierarki. Nah, birokrasi tersebut itu berada pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, agar lebih sistematis. Nah, contoh dalam birokrasi itu bisa dalam pemerintahan, bisa dalam rumah sakit, sekolah, militer, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Jadi itu birokrasi kayak kita ada pembagian tugas gitu ya, biar semuanya dalam satu instansi itu semua pekerjaan terhandle gitu. Betul. Jadi kayak tugas-tugas itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Ya sesuai dengan rencana yang udah kita rencanakan bersama lah. Yang dimaksud itu seperti cita-cita gitu. Kayak Cita-cita bersama. tujuan sebuah organisasi gitu ya. Sebelumnya kan tadi kita udah nyebutin ya macam-macam model-model birokrasi. Terus kata Tias yang cocok di dunia pendidikan tuh model birokrasi kompetitif yang lebih cocok. Menurut kamu sendiri itu model birokrasi kompetitif itu apa? Bagaimana ya model
birokrasi kompetitif. Nah, kompetitif itu adalah bisa dimaksud dengan persaingan. Nah, kita ambil contohnya di dalam dunia pendidikan. Nah, kita kan juga ditugaskan di sekolah dasar. Jadi ya di dalam sebuah instansi sekolah dasar tersebut pasti memiliki seperti kayak kualitas masing-masing yang bisa diunggulkan. Nah, itu harus dimaksud dengan daya saing, birokrasi kompetitif. Gitu. Oh, itu juga sih. Kan sebelum kamu terjun nih, kita kan diterjunkan di sekolah dasar ya sebenarnya. Sebelum kamu diterjunkan di sekolah penempatan, ya kan? Menurut kamu dari sekolah penempatan tersebut apa yang udah unggul sebelum kita diterjunkan di situ? Dari observasi ya. Sebenarnya kan di dalam tugas MBKM itu kita ditugaskan ke sekolah-sekolah yang belum memadai atau dalam literasi atau numerasinya itu belum cukup lah. Nah, jadi ya seperti itu ya, seperti yang udah unggul itu kayaknya belum ada, cuma ya sudah mencapai gitu. Ya jadi kita menyesuaikan lah ya, kita akan memberikan pembelajaran apa yang bisa meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Jadi intinya tuh karena sekolah tersebut belum memiliki keunggulan, jadi kita diterjunkan di sekolah tersebut buat memberikan keunggulan, gitu kan? Ya bisa jadi ya boleh. Kalau di sekolah tempat saya tuh sebenarnya yang kurang tuh cuma kualitas sumber daya peserta didiknya ya. Kalau dari sumber daya pendidiknya atau gurunya tuh menurut saya udah unggul karena hampir sebagian besar di situ guru-gurunya udah PNS. Jadi kayak yang honorer tuh cuma beberapa gitu. Kalau sekarang bukan honorer ya, apa ya katanya? P3K ya. P3K itu. Cuman 2 atau 3 gitu. Jadi ya sebagaimanapun kita sebagai pendidik memberikan yang terbaik buat peserta didik, tapi kalau si peserta didiknya nggak bisa menerima dengan baik pun juga susah gitu kan. Jadi kayak iya harus ada keseimbangan antara pendidik dan peserta didik. Setuju. Tentunya kan gimana ya, kita dalam birokrasi kompetitif tadi tujuannya kan meningkatkan nih, ya meningkatkan kualitas ya, dari SDM bisa, dari tenaga pendidik juga bisa. Tentunya kan buat kita terus bisa meningkatkan kualitas sumber daya peserta didiknya di sekolah, kita kan juga harus membuat program-program kerja nih yang tepat, tentunya yang tepat sasaran, yang berkualitas untuk diberikan ke peserta didik supaya nantinya peserta didik itu juga dapat meningkatkan mutunya sebagai penerus bangsa. Kan kita gimana ya, kita kasih mereka pendidikan supaya dia kan nantinya nerusin kita ya kan. Keren juga kan bangsa kita. Kira-kira nih program-program yang udah kamu lakukan di sekolah penempatan kamu sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya peserta didik di sekolah penempatan kamu supaya bisa bersaing apa nih? Oke, jadi ini kan tanya ya, program-program apa yang udah dilakuin di sana. Sebelumnya sih juga sudah ada program, cuma ya kita seperti mengulas lagi lah biar lebih unggul gitu ya. Dari observasi di kenyataannya tuh ternyata banyak lah ya anak SD itu masih buta huruf. Nah, buta ya gimana ya, Bisa baca? Iya nggak bisa baca gitu. Sebenarnya sih bukan nggak bisa baca, cuman
mereka tahu cuma Tidak susah bisa melangkah gitu. gitu. Nah, betul. Ya selain baca juga tuh kayak dia tuh bingung gitu loh dengan angka. Padahal 1, 2, 3 itu mereka yang bingung. Padahal itu udah di kelas 4. Makanya itu kita diterjunkan untuk membantu anak tersebut. Namun kita membuat program tuh untuk semuanya dalam arti kayak yang secara umum lah. Adalah mungkin nanti untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kita sendirikan. Tapi kita tetap ikutkan mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus itu untuk bisa mengikuti program-program yang kita buat. Nah, contoh programnya itu seperti literasi. Nah, ada literasi itu setiap 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung itu kita mahasiswa masuki kelas ya. Selain literasi juga numerasi, jadi kita rolling gitu, seperti di minggu pertama kita ambil literasi, nah, di minggu kedua itu kan minggu genap ya, itu kita memasukinya dengan materi numerasi. Kalau di S1 sih seperti itu ya. Jadi minggu ganjil itu kita literasi, minggu genapnya kita numerasi. Selain itu juga ada adaptasi teknologi. Nah, biar anaknya semakin tahu lah ya. Sekarang kan dunia ini kan gempar sekali ya dengan handphone. Peningkatan teknologi mulai kayaknya buku-buku udah mulai ya. Ya begitu lah ya pokoknya. Itu kita ajarkan lah bagaimana agar mereka tahu fungsinya. Teknologi di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan sekali lah. Skill dalam berteknologi itu di dunia pekerjaan itu sangat dibutuhkan ya. Jadi ya kita berikanlah ilmu wawasan, bagaimana cara membuat web, bagaimana cara mengoperasikan laptop, komputer dengan baik. Nah, itu kan dalam arti mereka masih siswa dasar ya. Jadi kita berikanlah ilmu dasar-dasarnya. Mungkin bisa bukan mungkin sih, mungkin bisa dijadikan bukan mungkin sih ya, kayak bisa dijadikan Bahan atau bahan lah kedepannya ya, kedepannya di sekolah tingkat lebih lanjut. iya bukan SMP kan pasti lebih detail lagi lah ya belajar komputer. Ya selebihnya itu mungkin dari Mulat sendiri bagaimana biasanya? Kalau kita bahas birokrasi kan ini pembagian pekerjaan ya. Kalau di sekolah teman saya, penempatan saya itu satu sekolah dikasih 4 mahasiswa. Jadi kita bagi tugas. Soalnya kita nggak hanya megang cuma satu kelas, kita megang dari kelas 1 sampai 6, ada 6 kelas dan kita dibagi cuma 4 orang. Jadi kita tuh bagi tenaga gitu. Sama sih aku juga sih, kalau kelas sendiri kan 4 ya, kalau aku kan 5. Oh banyak ya. Lebih banyak, gak tahu juga sih gimana ya dari kesannya ya. Kalau ada Mulat Terus program-program nih sebetulnya nggak beda jauh ya, kayak ngasih sarapan literasi, sarapan operasi. Cuma bedanya kalau di tempat kamu tadi kan minggu ganjil sama minggu genap ya. Kalau di tempatku itu 1 minggu, jadi dibagi kan ada 6 hari ya. 3 hari buat literasi, terus 3 harinya buat numerasi. Jadi Senin sampai Rabu itu buat numerasi. Terus kita tuh dibagi tugas, jadi setiap satu mahasiswa masukin satu kelas. Jadi kita kayak jadi guru beneran gitu, individual, ngajar peserta didik itu sendiri. Tuh kurang lebih ya 15 menit itu. sebelum KBM juga kan? Iya, sebelum pelajaran mengajar. Terus buat hari Kamis sampai Sabtunya itu ada literasi. Jadi kalau literasi tuh kayaknya masyarakat Indonesia tuh males banget baca ya. Jadi kayak di Indonesia itu nomor berapa gitu ya termalas? 4 atau 3 gitu. Ya nggak usah jauh-jauh. Balik ke kita, Iya. balik ke diri kita sendiri aja.
Kalau buat apa tadi, adaptasi teknologi, di Tias tadi mengajarkan buat bikin web, Iya. terus apa lagi? Itu sih cara mengoperasikan. Oh, cara mengoperasikan laptop ya, benar. Sebenarnya kalau di SD saya tuh udah ada les komputer, cuman diperuntukkan untuk kelas 3 dan 4, dan itu pun yang mereka ajarkan tuh bukan kayak bikin web, terus cara kita ngetik di Word, Microsoft Office itu enggak. Mereka cuma mengajarkan di Corel Draw tuh. Oh, buat gambar-gambar Iya, betul. Jadi kayak menurutku kurang gitu Iya. ya. Jadi Jadi langsung ke situ yang iya, ada yang belum paham juga kan. mungkin bener sih kalau draw kan menggambar-gambar, jadi sesuai dengan mereka yang masih sekolah dasar. Tapi menurut tim aku di sekolah itu, mereka tuh juga butuh kayak terus mempelajari Microsoft Office, kayak Word, Excel, terus PowerPoint, terus mereka juga butuh tahu ada apa aja sih di laptop itu, terus cara mengoperasikan, cara memanfaatkan lah. Jadi di buat adaptasi teknologi itu kita ngasih pembelajaran Microsoft Office. Ya emang nggak secara detail, nggak jelas semua, tapi kayak gimana sih cara ngetik, cara meratakan ketikan kanan kiri, cara bikin Excel, rumus-rumus, tapi yang cuma dasar-dasar aja. Iya. Baru ingat juga sih di dunia aku itu juga itu diberikan apa itu kayak seperti wawasan gitu loh. Ada ya macam-macam Microsoft itu ya, kayak yang tadi Ulan sebutkan. Nah di SD ku itu juga kita memberikan bagaimana cara ngetik lah, kan ada anak sebagian lah ada yang belum pernah megang laptop ya. Oh ya, untuk adaptasi teknologi ini di sekolahku itu cuma aku terapkan di kelas 4 aja. Jadi nggak semuanya. Jadi program-program itu ada itu sendiri gitu. Ada yang baru kelas 1 sampai kelas 5 sih. Kita kelas 6 kita nggak megang ya. Pas kan dipegang sama wali kelasnya sendiri. Jadi mereka fokus ke ujian. Iya, betul. Ya, tim aku sih pegang kelas 6 cuman pas waktu awal-awal sama akhir. Jadi pas mereka mau ujian sampai selesai ujian tuh kita nggak pegang. Jadi setelah ujian kan mereka udah bebas tuh. Jadi kita baru kasih lagi kayak disamain sama adik-adik kelasnya, program-programnya kita samain. Kalau buat sarapan literasi itu kita cuma kasih ke kelas 4 sampai kelas 3 sampai kelas 6. Jadi buat program yang diperuntukkan kelas 1 sampai kelas 2 itu kita ada setelah istirahat itu bimbingan khusus. Jadi buat mereka-mereka yang masih kesulitan dalam membaca, mengenal huruf, terus menulis, kita masukkan ke BIMSUS tulisan. Jadi nggak semua siswa di kelas 1 2 nggak, cuma untuk mereka yang belum bisa gitu. Oh iya sih, kurang lebih sama juga sih Wan. Kalau di sekolah aku ya itu untuk program literasi sama numerasi itu kita fokuskan ke kelas 4 dan 5. Karena kenapa? Kelas 5 kan juga mau naik ke kelas 6, pasti kan membutuhkan kayak kita menyaring lah anak-anak yang sekiranya belum bisa membaca, bukan belum bisa membaca, kayak masih bingung dan memahami bacaan gitu. Kita tuntut. Terus ada juga itu yang masih perkalian aja itu loh, masih bingung mereka. Jadi kita mengajarkan kayak trik gitu loh, pakai jari gitu. Tahu sendiri lah ya.
Ya gitu, habis itu ya udah mereka jadi bisa jadi dalam mengerjakan soal matematikanya kalau ada perkalian bikin mudah akhirnya sih gitu ya. Tapi ya nggak tahu lagi ya nanti kalau kita udah luar diterapkan atau enggak itu ya udah ya harusnya sih itu kan memudahkan mereka, jadi harusnya mereka selalu ingat sih. ya, harusnya sih itu kan memudahkan ya. Oke, jadi kalau aku simpulin tuh dari birokrasi yang merupakan bagian kerja pada sebuah instansi atau lembaga supaya kinerja kerja sebuah lembaga tersebut bisa teratur dan sistematis. Jadi kalau birokrasi kompetitifnya sendiri lebih ke arah bagaimana kita sebagai sebuah tim dalam sebuah organisasi atau lembaga dapat membagi tugas untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan supaya peserta didik kita tuh dapat bersaing secara sehat gitu. Ya. Cukup ya kayaknya pembahasan kita kali ini, pembahasan kita pada podcast kali ini tentang birokrasi di dunia pendidikan. Semoga pendidikan di Indonesia bisa semakin bermutu dan berkualitas. Amin. Sehingga dapat membawa negara kita ke negara maju. Amin. Betul sih ya. Negara kita kan lagi di fase berkembang ya. Ya semoga segera pendidikan gitu ya. Semoga bisa segera menjadi negara maju nih. Ya, amin. Amin.